Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini jamaah sekalian, kita masih pada pembahasan seputar mengenal akad jual beli. Mengenal akad jual beli. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Ya. Pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Ya. Penulis kitab mengatakan yang ketiga, pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Pembagian jual beli dilihat dari kerelaan penjual dalam menyebutkan harga kulak, maka dalam hal ini terbagi menjadi dua macam. Ya. Yang pertama, bai musawamah. Bai musawamah, yaitu jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga modal. Jadi penjual tidak menyebutkan harga modal, namun dia langsung menetapkan harga jual. Transaksi ini yang paling sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Jadi artinya maksudnya penjualnya tidak menyebutkan kepada pembeli bahwa pas belinya sekian atau sekian, tidak. Tapi langsung disebutkan harga jual. Dan inilah yang sering kita praktekkan. Ya. Namanya jual beli musawamah. Yang kedua, bai amanah. Bai amanah, yaitu akad jual beli di mana penjual secara jujur menyebutkan harga modal kepada pembeli. Le, jenengan kalau beli barang ini saya gunakannya 10.000. Ya. Saya jual ke jenengan 12.000. Saya untung 2.000 saja. Ya. Ini jual beli apa? Amanah. Jadi ketika ada pembeli, maka penjual menyebutkan harga kulakannya plus harga jual. Ya. Atau mungkin dia katakan, oh saya jual rugi misalkan, karena mungkin lagi butuh. Ya. Disebut bai amanah karena pihak penjual mendapat amanah untuk secara jujur menyebutkan harga modalnya. Ya. Dan jual beli amanah ini jamaah sekalian ada 3 macam. Jual beli amanah ini ada tiga macam. Yang pertama, murabahah. Ya. Ini yang sering sebagian dari kita mempraktekkan jual beli murabahah dengan apa? Lembaga keuangan. Ya. Yaitu penjual menetapkan keuntungan. Ya.
Misal contohnya si A mengatakan kepada si B, ini HP kemarin saya beli 2 juta. Kalau panjenengan mau silahkan ambil 2,5 juta. Ya. Ini karena sering kita praktekkan dengan apa? Lembaga-lembaga keuangan. Jadi kalau ada seseorang minat untuk beli motor misalkan, dia datang ke lembaga keuangan, dia sampaikan niatnya, Pak, saya lagi butuh motor mereknya Honda Supra X tahun 2017 misalkan, warnanya hitam, tolong ya dengan adakan, nanti kalau sudah ada barangnya insya Allah saya akan beli. Jadi sebatas hanya sekedar mengungkapkan keinginan, ya. Dan belum terjadi akad, belum, ya. Ya tentu yang masalahnya nanti lembaga keuangan mungkin minta keterangan, ya. Ini sungguh-sungguh atau main-main, sehingga nanti ada juga dibolehkan untuk meminta uang keseriusan, dan itu jaminan saja, bukan modal, ya. Afan bukan DP. Nah, karena kalau DP berarti sudah terjadi akad dan itu dilarang. Kenapa? Karena barangnya belum ada. Nah, nanti kena larangan menjual barang yang belum dimiliki. Jadi lembaga keuangan hanya minta uang keseriusan, dan itu sebagai jaminan. Nanti kalau misalkan jadi beli, ya uang itu bisa dijadikan istilahnya sebagai harga, atau mungkin dikembalikan dulu, ya. Setelah itu baru adakan jual beli. Jadi kalau kemudian misalkan lembaga keuangan sudah yakin ini orang serius, tidak main-main, maka silakan lembaga keuangan cari barangnya sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Setelah dapat barangnya, maka lembaga keuangan wajib untuk membeli dulu, adakan akad jual beli, kemudian harus serah terima. Jadi barang itu harus diserah terimakan kepada lembaga keuangan dan dipindahkan, harus jam. Setelah terjadi akad jual beli dan sudah diserah terimakan kepada lembaga keuangan, baru setelah itu lembaga keuangan menghubungi nasabahnya. Pak, jenengan kemarin kan yang pesan motor Supra X, ini barangnya sudah ada, barangnya sudah ada. Gimana? Jadi beli tidak? Karena kemarin belum terjadi akad, ya. Artinya gini, kalau misalkan ternyata calon nasabahnya nggak jadi, ya sudah, jangan marah-marah, karena memang belum terjadi akad. Tapi kalau kemudian misalkan nasabahnya, oh iya, insya Allah saya jadi, ya, kemudian dia datang ke lembaga keuangan, silakan ketika itu adakan akad. Kalau uang jaminan tadi dijadikan harga, ya sudah, tambahkan saja. Jaminannya tadi misalkan 1 juta, harga motor 8 juta, ya tinggal nambah 7 juta. Ya. Kalau kemudian misalkan uang itu diserahkan dulu, ya silahkan, tidak masalah. Setelah itu baru adakan akad, baru serah terima. Dan nanti yang masalahnya lembaga keuangan boleh menaikkan harga. Misal dia belinya 8 juta, dijual 10 juta, tidak masalah. Pak, ini motor memang benar saya jual, afan saya beli 7 juta. Tapi karena dijual ke jenengan dengan cara kredit selama 1 tahun, maka saya naikkan menjadi 10 juta. Ya. Itu tidak masalah, masalahnya diperbolehkan. Tapi ingat, ya, kalau misalkan jual belinya kredit, berarti satu, harga harus jelas, angsuran harus jelas, setiap bulan berapa, itu harus jelas. Tidak boleh kemudian ya sudah, pokoknya saya jual 10 juta, jenengan nanti silakan lunasi kapanpun mampunya. Itu nggak boleh, terlarang jamaah sekalian. Ya,
Kenapa? Karena jadinya nggak jelas, gurur. Jadi harus jelas. Saya angsur selama 1 tahun, sebulannya misalkan 300.000, itu harus. Kalau misalnya gini, pokoknya jenengan angsur selama setahun, sebulannya bebas, itu nggak boleh. Harus jelas. Setahun, sebulannya sekian, sekian, sekian. Perkara kemudian 1 bulan kok nunggak karena mungkin tidak ada uang, kemudian diberikan toleransi, itu tidak masalah. Yang penting di awal harus jelas, ya, harga jelas, angsuran jelas, ya. Kemudian cicilannya berapa harus jelas. Kalau tidak maka jual belinya tidak sah. Ya. Jadi masih banyak ya. Tidak kemudian pokoknya saya merubah, tetapi ternyata prakteknya keliru. Uangnya dikasihkan, Pak, kemarin jenengan yang mau pesan motor Supra ikan, ini ada uangnya, jenengan ini saja datangi orangnya, nanti beli. Ya. Itu nggak boleh jamaah sekalian. Kalau kemudian yang diserahkan uang, berarti yang terjadi menghutangkan uang. Ya. Kalau kemudian akadnya hutang piutang, kemudian ternyata dijual 10 juta, berarti untung 3 juta, maka 3 juta itu dianggap riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Itu nggak boleh. Ustaz, tapi kalau jadi wakil boleh tidak? Jadi nasabahnya dijadikan wakil oleh lembaga keuangan. Pokoknya gini, jenengan jadi wakil ana saja. Antum beli dulu, nanti setelah beli adakan akad. Ya. Maka ini Islam pendapat. Ya. Karena di situ ada ittihad antara yang menyerahkan dan yang menerima satu, yang membeli dia, yang menerima juga dia, yang menjual dia, yang menerima juga dia. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia hanya membelikan kemudian diserahkan kepada lembaga keuangan, kemudian ketika itu memang belum terjadi akad misalkan, artinya masih bisa dibatalkan. Ini insya Allah tidak masalah, karena memang benar-benar wakil. Ya. Walaupun yang terbaik kalau bisa cari wakil yang lain. Tapi kalau kemudian misalkan jadikan wakil, setelah itu diakadkan secara otomatis, ya sudah. Nanti kalau antum sudah beli, nanti sudah antum akad sendiri saja. Jadi dia penjual plus pembeli. Ya. Karena pertama dia wakil dari penjual, dalam hal ini lembaga keuangan. Setelah itu dijual kembali ke dirinya sebagai nasabah. Berarti kan ada ittihad antara yang menjual dan yang membeli. Maka mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan seperti itu. Ya. Yang pertama, jadi jual beli murabahah. Ya. Yang kedua, wadi'ah, yaitu jual beli murah daripada harga modal. Contoh, si A bilang ke si D, ya. Ini bahasanya kok agak gaul ya, ya. Saya sudah tidak suka dengan barang ini misalkan. Kalau panjenengan mau, silakan beli saja 1 juta. Kemarin saya beli 3 juta. Yang namanya wadi'ah. Jadi jual murah. Ya. Tabuti beli HP misalkan 3 juta. Setelah dipakai ternyata nggak suka. Akhirnya panggil temannya. Kemarin kayaknya anak dengar-dengar antum lagi butuh HP. Kebetulan anak sudah terlanjur beli HP tapi nggak suka. Anak beli 3 juta, sudah antum bayari 2 juta saja. Ya, saya rugi 1 juta. Ini wadi'ah. Ya, jual beli wadi'ah. Yang ketiga, tauliyah, yaitu jual, ya, jual beli yang dimana harga jual itu sama dengan harga modal, jadi nggak dapat untung, ya, tidak dapat untung, ya. Misal contoh, si F, ya, mengatakan kepada kawannya si F, silakan antum bawa saja, gantiin harganya. Jadi artinya dia belinya 3 juta, bayarin 3 juta. Rugi apa? Ya rugi tenaga saja, balik modal seperti itu, ya. Dan ketiga macam ini, ikhwan wa akhwat fillah, disebut dengan jual beli apa?
amanah, ya jual beli amanah. Dan para ulama membolehkan jual beli amanah, ya. Sementara Malikiyah mereka menilai jual beli seperti ini, ya, menyelisihi yang lebih utama, ya. Jadi dinilai kurang utama, ya. Sehingga lebih baik tidak dilakukan. Artinya lebih dianjurkan untuk melakukan jual beli musawamah, ya, ini kata mereka, di mana penjual tidak menyebutkan harga modal. Dan yang masalahnya dari ketiga jenis jual beli amanah di atas, yang paling sering dilakukan adalah jual beli murabahah. Apalagi nama ini menjadi salah satu produk bank syariah, ya. Walaupun prakteknya tidak syar'i, cuma namanya, ya. Ya murabahah, tetapi yang diserahkan uang, nasabah suruh beli sendiri, ya. Atau mungkin dia beli tetapi barangnya langsung dikirim dari dealer. Ini nggak boleh zaman saya. Bang beli sahih ke dealer, tapi minta ke dealer, Pak silakan kirim ke alamat ini nasabahnya. Itu nggak boleh. Jadi harus kirim ke bank dulu. Mungkin ada gudang di situ. Setelah dikirim baru panggil nasabahnya. Ya. Setelah itu baru adakan akad jual beli. Ini murabahah yang benar, ya. Bukan kemudian barang langsung minta dikirim dari dealer langsung ke rumah, itu nggak boleh seperti itu. Ya kecuali jual beli apa? Salam, itu beda. Salam tidak masalah. Namun jual beli murabahah tidak identik dengan kredit di bank syariah. Karena inti dari murabahah adalah transaksi di mana penjual menyebutkan harga kolak lalu penjual minta keuntungan. Ya. Ini yang sering dipraktekkan. Ya sekarang masalahnya jual beli al-wafa. Ini juga kadang sebagian ada yang mempraktekkan jemaah. Sebenarnya bai amanah bisa dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama bai amanah yang beban amanahnya kembali ke penjual. Bentuknya adalah penjual mendapat amanah untuk secara jujur menyebutkan harga kolak sebagaimana keterangan di atas. Yang kedua, bai amanah yang beban amanahnya kembali kepada pembeli. Bentuknya pembeli mendapat amanah untuk mengembalikan barang ke penjual jika penjual bisa mengembalikan uang pembayaran kepada pembeli. Jelas tidak jam? Yang kedua jelas tidak? Nah, kalau pertama jelas ya, artinya penjualnya dia memegang amanah untuk menyebutkan harga modal. Kalau yang kedua, beban amanahnya kembali kepada pembeli. Bentuknya gini, pembeli mendapat amanah untuk mengembalikan barang ke penjual. Jelas tidak? Pembeli mendapat amanah untuk mengembalikan barang ke penjual jika penjual bisa mengembalikan uang pembayaran kepada pembeli. Transaksi semacam ini disebut jual beli al-wafa. Kalau contoh lebih jelas, kita lihat contohnya. Seorang mahasiswa butuh dana 3 juta. Ya. Ada mahasiswa dia butuh uang 3 juta untuk membayar SPP. Lalu dia datang ke rumah Pak Haji Adang dengan membawa laptop kesayangannya. Ya. Dia katakan, Pak Haji, ini laptop harga normalnya 5 juta. Ya. Sebenarnya saya belum ada niat untuk menjualnya, tapi saya butuh uang. Ini laptop saya jual ke Pak Haji 3 juta saja. Jika dalam waktu 5 bulan saya bisa mengembalikan uang 3 juta, mohon laptop dikembalikan lagi. Ya. Paham ya?
Sahih, mirip seperti gadean. Jadi mahasiswa tadi dia punya laptop dijual kepada Pak Haji 3 juta. Sebenarnya dia belum tidak ada niat untuk menjual barangnya. Ya. Tapi dengan tawaran Pak Haji nanti selama 5 bulan kalau saya punya uang 3 juta saya kembalikan uangnya, tapi mohon laptopnya kembalikan ke saya. Kemudian terjadi kesepakatan. Misalkan akhirnya dilakukan akad jual beli laptop dengan kesepakatan seperti di atas. Jual beli semacam ini disebut dengan jual beli al-wafa, di mana pembeli dipercaya untuk merawat barang itu dan harus memenuhi janjinya jika penjual bisa mengembalikan uang ke pembeli sesuai dengan kesepakatan. Ya. Ini kadang dipraktikkan oleh sebagian teman-teman kita jemaah. Ya. Tidak mau istilahnya jatuh ke riba, karena kalau gade kan nggak boleh memanfaatkan jemaah. Akhirnya dirubah, ya sudah akad jual beli saja. Cuma nanti saya minta waktu 5 bulan. 5 bulan saya uangnya kembalikan. Ya akadnya seolah-olah jual beli lagi. Ya. Minta dijual lagi seperti itu dengan harga sama. Ya. Namanya jual beli al-wafa. Makanya masalian mengenai jual beli al-wafa, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, jadi ulama Malikiyah, Hambali dan ulama terdahulu di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa jual beli al-wafa tidak sah. Tidak sah. Karena syarat yang ditetapkan bertentangan dengan konsekuensi transaksi jual beli, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Nah, ini kan nggak ada jemaah. Bahkan ya nggak boleh, jangan dijual. Nanti 5 bulan insya Allah saya beli lagi. Seperti itu. Jadi mereka tidak membolehkan. Pendapat yang kedua, ulama belakangan di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka membolehkan jual beli al-wafa. Karena syarat yang disebutkan tidaklah dilakukan saling ridho. Kata mereka, kan mereka saling ridho. Syaratnya juga saling ridho. Sehingga mereka membolehkan. Pendapat yang ketiga, sebagian Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa hakikat jual beli al-wafa adalah utang bergade. Jadi hakikatnya itu mahasiswa tadi dia hutang berapa? 3 juta, kemudian jaminannya apa? Laptop. Ya. Di mana penjual utang 3 juta ke pembeli dengan jaminan laptop kesayangannya dan akan ditebus selama 5 bulan. Sehingga berlaku semua hukum gade. Ya. Dan kata penulis kitab, dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang ketiga, bahwa jual beli wafa bukan jual beli yang sah. Kenapa? Karena tidak berlaku konsekuensi jual beli, yaitu perpindahan hak milik. Sebab di sana ada kesepakatan barang harus dikembalikan ketika uang dikembalikan. Berarti yang lebih mendekati adalah akad utang bergade. Sehingga hakikat yang terjadi adalah mahasiswa utang ke Pak Haji senilai 3 juta dengan jaminan laptop dan akan dilunasi selama 5 bulan. Sehingga kalau hakikatnya utang bergade, berarti nanti berlaku hukum gade dan berlaku hukum hutang piutang. Mengingat hakikat dari transaksi ini adalah utang bergade, maka konsekuensi yang berlaku adalah pertama, laptop tidak boleh dimanfaatkan oleh Pak Haji karena ini barang gade, ya. Dan memanfaatkan barang gade termasuk riba. Nah itu tidak dibolehkan kecuali kalau gadenya binatang, ya. Seperti misalkan unta butuh dikasih rumput, boleh dimanfaatkan tetapi sebatas apa? Biaya yang dikeluarkan. Ya, misalkan dia cari rumput, kalau diuangkan senilai misalkan 50.000 sehari, ya sudah, dia boleh memanfaatkan unta tersebut senilai
50.000. Misal untanya betina, susunya ada, sudah diperas, ya, tapi senilai uang 50.000 seperti itu. Lebih dari itu tambahan utang piutang, dan itu riba jamaah. Ya. Yang kedua, nilai yang wajib dibayarkan si mahasiswa hanya 3 juta. Sebagaimana nilai pinjaman yang diterima, nggak boleh lebih. Ya, kecuali dikecualikan ya. Misal contoh inflasinya tinggi, ya silakan dikonversikan ke emas. Tapi kalau hanya 5 bulan ya kalaupun terjadi inflasi wajar. Karena mata uang kita itu semakin bertambah waktu semakin berkurang seperti itu. Jadi kalau inflasinya wajar maka tetap bayarnya harus sama. Tapi kalau sudah tidak wajar maka dikonversikan ke emas. Dan nanti selisihnya bisa dibagi 2, bisa ditanggung yang berhutang. Ya. Tergantung sebabnya. Kok kenapa bisa terlambat seperti itu? Iya. Sekarang masalah yang terakhir, sukuk ritel. Kasus yang ketiga ya, sukuk ritel. Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan 1000 sukuk. 1 sukuk dijual 1 miliar misalkan. Perjanjiannya pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama masa 5 tahun bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Jawabannya, kasus seperti yang disampaikan termasuk contoh jual beli al-wafa, di mana pemerintah menjual aset vital yang hampir tidak mungkin berpindah kepemilikan, nggak mungkin jamaah. Sehingga pemerintah berjanji akan membeli kembali setelah 5 tahun dengan nilai yang sama. Jadi seolah-olah pemerintah menjual aset bandara tersebut kepada rakyatnya, ya, dikasih sukuk, ya, surat berharga. Kemudian karena seolah-olah berarti bandara itu sudah milik pemegang sukuk. Tapi pemerintah masih butuh, akhirnya apa? Ya sudah, pemerintah dianggap nyewa. Ya. Sehingga tadi ya, setiap bulan itu ya, misalkan sewanya 100 juta. Dan 100 juta itu dibagi kepada pemegang sukuk. Nanti setelah 5 tahun bandara membeli lagi dengan harga yang sama. Oh, dulu dijualnya 1 triliun, maka pihak bandara atau pihak pemerintah mengembalikan senilai 1 triliun. Ya. Tapi pemegang sukuk itu yang masalah dia setiap bulan dapat keuntungan. Ya. Oh ini kan dianggap tadi pemerintah nyewa karena bandara itu seolah-olah sudah milik pemegang sukuk. Berarti pemerintah dalam hal ini selama 5 tahun itu nyewa. Ya. Sehingga kasihlah uang sewa. Andai dalam skema sukuk terjadi perpindahan hak milik, kalau memang benar-benar, ya, berarti jika ada orang yang membeli 1000 lembar sukuk, dia akan membeli 100% bandara objek, ya, atau objek sukuk. Artinya kalau memang benar-benar berpindah kepemilikannya sudah milik rakyat itu. Cuma ini nggak pernah terjadi jamaah. Ya. Selanjutnya dia berhak untuk menggunakan bandara tersebut untuk kepentingan apapun, seperti membangun properti atau pertokoan atau yang lainnya. Ya, kalau memang sudah berpindah kepemilikan. Namun semacam ini tidak akan terjadi. Ya karena memang nggak boleh dijual juga jamaah. Realnya nggak bisa. Ya. Sehingga akad yang sebenarnya terjadi adalah akad utang. Sementara bandara menjadi aset yang dijaminkan rakyat yang memberikan pinjaman. Ya. Sehingga tidak boleh mendapatkan manfaat apapun dari objek bandara, termasuk menyewakan objek tersebut yang statusnya sebagai jaminan utang. Karena itu, ketika pemerintah menggunakan bandara secara syariat tidak dibenarkan membayar ke masyarakat pemegang sukuk dengan akad sewa, dan sehingga nilai sewa 100 juta per bulan adalah riba. Jadi hakikatnya dalam hal ini pemerintah berhutang kepada rakyat sejumlah 1 T. Kemudian jaminannya apa? Bandara. Berarti rakyat dalam hal itu yang pemegang sukuk
yang menghutangi kemudian diberikan jaminan bandara. Nah, sehingga orang yang menghutangi, yang piutang, tidak boleh mengambil manfaat dari apa? Barang gadihan. Kalau kemudian dianggap tadi sewa, berarti apa? Menerima, ya, menerima tambahan, ya, dari utang piutang yang diberikan kepada pemerintah. Jadi kalau kemudian mengambil tambahan dari utang piutang, ya jatuhnya riba. Sehingga sukuk yang sebenarnya jamaah sekalian hakikatnya adalah utang piutang berbunga. Nah, sehingga tidak diperbolehkan seperti itu. Jamaah sekalian ikhwan wa fillah, ada beberapa faidah yang terkait tentang tema ini. Yang pertama, al-bai' ala nau'aini, bai'ul musawamah wa bai'ul amanah. Jual beli ada dua macam, yaitu jual beli musawamah dan jual beli amanah. Kemudian bai'ul musawamah huwal asal wa huwa an yu'ayyina al-ba'i as-si'ra duna dzikri ra'sin mal. Jual beli musawamah adalah jual beli asal, yaitu penjual menentukan harga tanpa menyebutkan harga modal. Kemudian bai'ul amanah huwa an yukhbirul ba'i bi ra'sin mali thumma yu'ayyina ribha awil khusran awil musawamah. Jual beli amanah adalah ketika penjual menyebutkan harga modal lalu menentukan apakah ada keuntungan, kerugian atau sama dengan modal. Kemudian anwa'u bai'il amanah salasah. Jadi macam jual beli amanah ada 3 macam: murabahah, wadi'ah dan taudiyah. Kemudian murabahah, ya, al-bai'u bi ra'sil mali ma'a ziyadati fi ribhi. Murabahah yaitu menjual dengan menyebut modal ditambah keuntungan. Kemudian wadi'ah, al-bai'u bi ra'sil mali ma'an naqsi. Wadi'ah adalah menjual dengan harga lebih rendah dari modal, ya. Adapun taudiyah, at-taudiyah al-bai'u bi ra'sil mali duna ziyadatin wala nuqsan. Adapun bai' taudiyah menjual dengan harga yang sama dengan modal, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Ya, balik modal saja, seperti itu. Dan sebagian para fuqaha mereka membolehkan jual beli amanah, kecuali sebagian Malikiyah mereka membenci, kan dianggap apa? Menyelisih yang utama. Kemudian bai'ul wafa suratun minal bai'il amanah. Ya, bai' wafa adalah bentuk jual beli amanah di mana pembeli membeli barang dengan janji mengembalikannya kepada penjual jika uang pembayaran dikembalikan. Dan yang tepat ini tidak dibolehkan. Kemudian bai'ul wafa yushbihu rahn. Ya. Bai'ul wafa mirip dengan gadai sehingga ulama berbeda pendapat tentang keabsyahannya. Ya, tentang keabsyahannya, tetapi yang sahih tidak sah seperti itu, ya. Jadi mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya, ya, akamakon. Sehingga jamaah sekalian ikhwan wa akhwati fillah, kalau antum ingin baik amanah, maka lakukan akad apa? Murabahah. Tapi ingat, murabahah yang benar-benar murabahah. Jangan namanya murabahah tapi prakteknya bukan murabahah. Itu keliru. Makanya tadi jamaah sekalian, al-ibratu bil ma'ani wal haqa'iqi wal ma'ani. Jadi la bil alfadi wal mabani. Jadi yang menjadi tolak ukur itu hakikat dan makna, bukan lafaz dan bangunan kata. Ngomongnya seperti ini murabahah, ngomongnya ini wadi'ah, tapi hakikatnya misal tadi uangnya dipakai, berarti bukan wadi'ah. Ternyata uang diserahkan, oh ini bukan murabahah. Nah, sehingga yang menjadi tolak ukur adalah kenyataannya, hakikatnya seperti apa. Itu yang paling penting. Orang gampang ngomong ini syariah banyak, ya. Bahkan yang pernah kita bahas apa, produk yang impor itu ditulis halal, ternyata apa, yang dijual ikan, kan nggak perlu jamaah sekalian, ikan halal, ikan nggak perlu disembelih, ya saking tadi, ya, biar barangnya laku, ya. Sehingga kadang-kadang sebagian orang itu dengan mudahnya, ya, bergampang-gampangan mengklaim ini boleh, ini tidak diteliti secara benar hakikat yang sebenarnya seperti itu jamaah. Maka penting untuk mengetahui hakikatnya sebenarnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Baik, alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab.
Pertanyaan pertama barangkali saya berikan di Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan untuk kesempatannya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan seluruh pengurus khair. Nah, amin. Barakallahu. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan piutang yang terlanjur terjadi tanpa adanya akad batas jatuh tempo? Utangnya apa dulu? Utangnya apa dulu? Uang. Bukan utang karena jual beli. Bukan hutang hutang jual beli, afan. Hutang karena jual beli. Nah, Kemudian misal mengalihkan hutang tersebut dalam bentuk aset, itu bagaimana Ustadz? Misalnya karena tidak terbayarkan dengan uang, bayarkan pakai aset. bayarkan pakai aset, pakai tanah dan lain sebagainya. Nah, Ya, syukran Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Iya. Ya jemaah sekalian, utang piutang yang dalam artian harus jelas itu maksudnya utang piutang dan ini turunan dari jual beli. Ya, karena memang jual beli harus jelas harga. Ya, harus jelas. Tapi kalau utang biasa, utang biasa tidak masalah. Ya. Ada seorang berhutang kemudian dikatakan jenengan nanti bayarnya mampunya, tidak masalah. Karena ini bukan jual beli. Ya. Yang dimaksudkan tadi utang piutang dalam jual beli. Misalkan dia jual barang secara kredit, berarti kan utang piutang. Ya. Tapi nggak ditentukan. Ya. Sampai kapan waktunya, kemudian berapa cicilannya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena akan berpotensi terjadinya sengketa. Ya. Ternyata yang kredit nggak bayar sama 10 tahun. Ya. Akhirnya penjualnya marah. Penjualnya ngomong, jenengan kan sudah ngomong katanya bayar semampunya. Ya. Akhirnya nggak ketemu jemaah sekalian. Ya. Ini sengketa. Makanya harus jelas seperti itu. Tapi kalau hutang piutang biasa, misalkan utang piutang uang, itu tidak masalah karena bukan jual beli. Tapi kalau misalkan sudah terjadi jamaah, misalkan, ya harus perbaiki, harus diulang akadnya. Ya. Misalkan gini, datangi pembelinya, Pak, dulu akad saya itu keliru. Ayo kita ulang akadnya. Dulu kan saya jual barang ini, saya kreditkan selama setahun. Berarti saya ulang, harusnya setiap bulan itu cicilan sekian. Ya. Sepakat, sudah jelas. Kan sudah uang sudah masuk. Sudah dianggap saja ini sudah cicilan berapa kali. Nanti tinggal sisanya meneruskan seperti itu. Nanti perkara kemudian bulan berikutnya kok macet, berikan kelonggaran, tidak masalah. Yang penting jelas akadnya. Seperti itu. Dia macet, ya sudah kasih kelonggaran. Ya. Bulan berikutnya macet, kasih kelonggaran. Bulan berikutnya macet, sudah dibebaskan. Kalau misalkan seperti itu, ya. Jadi harus diulang. Tapi kalau misalkan sudah terjadi jamaah dan nggak mungkin diulang, bagaimana? Syekhul Islam mengatakan kalau tidak mungkin diulang, maka insya Allah jual belinya sah. Contoh misalkan sebagian orang pernah beli barang, akadnya nggak jelas. Memang masalahnya diulang akadnya. Kan akad pertama tidak sah. Tapi Syekhul Islam mengatakan kalau tidak mungkin diulang karena mungkin orang sudah meninggal, kan repot jamaah. Sudah insya Allah dimaafkan. Tapi kalau masih memungkinkan, maka ulang akadnya. Ulang akad jual belinya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah boleh ya membayar utang dengan aset? Jawabannya boleh, tidak masalah. Yang penting saling ridho dan harganya senilai dengan harga utangnya. Artinya kalau misalkan kok ternyata lebih, ya sudah Suzuki. Utangnya misalkan 10 juta, asetnya harganya 12 juta. Dan dia mau untuk menerima barang tersebut, maka kembalikan 2 juta seperti itu. Tapi kalau seandainya misalkan yang piutang mengikhlaskan, boleh tidak? Nah, jawabannya kalau utangnya sudah lunas boleh. Karena memberikan tambahan dalam utang piutang, kalau utangnya sudah lunas boleh, tapi dengan catatan
tidak ada perjanjian di awal, ya, dan tidak ada isyarat, ya. Dia katakan jenengan kalau utang ke anak nggak ada tambahan, tapi kalau jenengan ngasih ya nama sana monggo. Ini nggak boleh jamaah sekalian karena ada isyarat, tapi murni inisiatif orang yang berhutang, maka silakan tidak masalah selagi menambahkannya di akhir ketika utang itu lunas, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya bacakan pertanyaan dari Ahmad. Di sini bertanya Ustaz ya, di luar tema ini, apabila ada saudara kandung wanita yang ditinggal meninggal suaminya, kemudian dia tidak bekerja, hanya mempunyai uang dari hasil bekerja atau hasil penjualan barang-barang milik suaminya. Kemudian apakah saudara kandung laki-laki dari perempuan ini masih wajib memberi nafkah kepada saudara perempuan tersebut? Ya jamaah sekalian, ketika ada seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya dan masih punya aset atau mungkin dapat warisan banyak, apa kemudian saudara laki-lakinya wajib menafkahi, ya, adiknya tadi yang ditinggal wafat oleh suaminya? Ya jamaah sekalian, gini, seorang laki-laki memang punya tanggung jawab untuk menafkahi 4 wanita. Pertama dan paling utama, istri. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, saudari-saudari perempuan. Ya. Ini kewajiban jamaah sekalian. Tapi kalau misalkan seorang laki-laki tersebut dia hanya mampu untuk memberikan nafkah 1 orang, berarti siapa yang didahulukan? Istri. Oh, anaknya gimana aja? Ya. Kalau seandainya misalkan bisa ngasih 1 orang, secara hukum asal istri berhak. Tapi apakah kemudian boleh mendahulukan anak? Ya boleh. Ini tergantung istrinya. Istri misalkan udah kasih anak saja, ya enggak masalah. Tapi secara hak istri nomor 1. Dan ini jamaah sekalian, ingat ya, istri itu berhak nomor 1 dalam masalah nafkah saja. Ingat, dalam nafkah. Nafkah itu apa jamaah? Sandang, papan, pangan. Selain itu bukan. Ya. Hadiah itu bukan nafkah. Berarti kalau ada seorang suami punya 1 hadiah, pilihannya antara istri dan ibu, siapa yang didahulukan? Siapa yang didahulukan? Ibu. Karena hadiah bukan nafkah. Ya. Kalau ibu minta diantar ke rumah sakit, istri minta diantar ke rumah sakit, dahulukan siapa jemaah? Istri. Kita dudukan. Mengobati istri termasuk nafkah atau bukan? Silang pendapat. Sebenarnya mengatakan mengobati istri bukan nafkah. Jadi kalau ada suami dapat istrinya sakit dibiarkan, itu nggak berdosa, bener nggak? Tapi sebagian mengatakan nafkah. Jadi gini, artinya kalau kita ikut pendapat yang mengatakan mengobati istri yang sakit termasuk nafkah, berarti wajib mendahulukan istri. Tapi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan mengobati istri bukan bagian dari nafkah, berarti ketika itu wajib mendahulukan siapa? Ibu. Kalau tidak mungkin dijamak, seperti itu. Ya. Tapi kalau mungkin dijamak, ya bisa bareng-bareng kan? Ya. Atau mungkin pertama antarkan ibu dulu, kemudian baru istri. Nah, jadi ini pembahasan cuma ini masalah apa? Apakah nafkah atau tidak? Bukan berarti kemudian dibiarkan nggak diobati, tetap diobati, cuma bab mendahulukan mana yang lebih dulu saja, seperti itu. Tetap diobati, tetapi apakah masuk nafkah atau tidak, ada silang pendapat di kalangan para ulama kita. Ya. Sekarang gini masalahnya, ada seorang laki-laki dia punya adik dicerai. Ya. Kalau dia mampu untuk menafkahi, nafkahi. Wajib tidak? Ya wajib. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya dahulukan yang lebih utama, istri dulu.
Jangan kemudian istri tidak dinafkahi, kemudian adiknya dinafkahi, itu keliru. Tapi kalau istri sudah, anak-anak sudah, ibu sudah, silakan adik-adiknya. Ya. Ustaz, tapi mereka mampu, gimana? Mereka mampu. Ya. Apa kemudian dia secara kewajiban tetap berlaku? Tetap tidak. Tetap berlaku. Contoh, antum punya anak perempuan, belum nikah, sudah kerja, mampu untuk nafkahi sendiri. Dalam hal ya, kewajiban, apakah seorang ayah tetap berkewajiban untuk menafkahi? Iya, wajib. Seorang suami, seorang istri kaya raya, misalkan suaminya Gojek, misalkan dia nggak ada profesi yang lain, cuma Gojek saja, artinya cukup lah, penghasilannya cukup. Ya. Apa kemudian gara-gara istrinya kaya beban nafkah itu gugur? Tidak, tetap. Cuma tadi masalah mendahulukannya, istri dulu, kemudian anak perempuan, kemudian ibu, kemudian saudari-saudarinya. Kecuali misalkan gini, saudarinya, oh sudah, saya tidak perlu dinafkahi karena saya sudah cukup, sudah selesai. Ya. Tapi bicara hukum, iya tetap seperti itu jamaah sekalian. Ya, kecuali kalau adiknya sudah punya suami, ya sudah lepas. Tapi kalau misalkan tidak ada yang menafkahi, maka beralih kepada wali. Ya, kepada walinya seperti itu. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Tanya berikutnya, bagaimana hukum tentang barang gratifikasi? Apakah boleh disedekahkan, kan? Barang dari gratifikasi, songgokan. Oh, gratifikasi. Apakah boleh disedekahkan? Bagaimana hukumnya? Ya, jangan masalah barang hasil korupsi atau gratifikasi. Itu barang seperti statusnya barang curian, jemaah. Ya. Atau barang haram. Atau mungkin sokok dan sebagainya. Maka barang-barang seperti ini maka disalurkan untuk fasilitas umum. Ya. Kalau di zaman Nabi, maka disalurkan ke Baitul Mal. Nanti Baitul Mal disalurkan untuk fasilitas umum. Di tempat kita tidak ada Baitul Mal, tidak ada jamaah. Maka boleh antum langsung keluarkan sendiri, tidak masalah. Di kampung antum ada jalan yang rusak, silakan buat memperbaiki jalan. Atau mungkin punya kerabat yang fakir miskin, kasihkan ke mereka, tidak masalah. Oh, berarti uang haram boleh untuk fakir miskin, jamaah? Boleh tidak? Boleh tidak, jamaah? Boleh, karena fakir miskin secara hukum yang nanggung siapa? Negara. Sehingga memberikan uang ke fakir miskin sama halnya untuk fasilitas umum. Jelas? Ya. Buat mereka halal atau haram? Halal. Jadi antum nggak perlu ngomong, Pak, sini, anak ada uang gratifikasi, ini buat jenengan. Nggak perlu. Panggil saja, Pak, ada sedikit uang, mudah-mudahan bermanfaat. Antum niatkan dalam hati, dalam rangka untuk membebaskan harta yang tidak halal. Dapat pahala tidak, jamaah sekalian? Nggak dapat pahala sama sekali. Dapat pahala. Apa pahalanya? Dapat pahala membebaskan diri dari harta haram. Tapi tidak dapat pahala sedekah. Karena sedekah tidak boleh dari harta yang haram. Karena Nabi berfirman, Nabi bersabda apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Jadi kalau niatnya sedekah nggak bisa. Ya, tapi niatkan untuk membebaskan diri dari harta yang haram dan kita dapat pahala. Seperti itu, jamaah. Jadi silakan disalurkan untuk fasilitas umum seperti itu. Kalau punya kerabat, kasihkan ke mereka. Yang miskin ya, yang miskin seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, nambahin aja, Ustaz. Yang barusan ini. Kalau di hukum pemerintah itu kan nggak boleh, Ustaz. Maksudnya? Kayak mirip-mirip money laundry, ya. Satu itu. Kemudian
mengalihkan aset atau gratifikasi tadi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, tapi kalau di mata pemerintah itu kan tetap kena hukuman. Gimana Ustaz? Iya. Kalau kita bicara secara hukum syariat, hukum Islam, maka caranya tadi salurkan untuk fasilitas umum, dan itu hakikatnya kembali ke negara. Hakikatnya seperti itu. Nah, kalau di zaman Nabi serahkan pemerintah langsung, yaitu ke Baitul Mal. Ya. Cuma di kita tidak ada lembaga yang dalam artian menampung apa harta atau apa jamaah, uang korupsi, nggak ada jamaah. Bahkan kalau diserahkan itu nggak mau. Ya sudah, kalau seperti itu caranya salurkan ke fasilitas umum seperti itu. Dan secara hukum syariat nanti sudah selesai. Ya, secara beban di akhirat sudah terbebas seperti itu. Tapi kalau tidak diselesaikan di dunia, ya siap-siap jemaah akan dituntut di akhirat. Dan kalau itu uang rakyat, nanti rakyat seluruh Indonesia akan menuntut. Oh, jenengan dulu yang ambil uang kami. Oh, repotnya masalahnya. Selesaikan sekarang, ya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.